Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan membantu kebutuhan orang lain, bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, orang yang suka membantu orang lain, Allah akan bantu dalam kesulitannya. Orang yang membantu memudahkan urusan orang lain, Allah juga akan bantu urusannya yang kesulitannya, dan kesulitannya nanti di akhirat. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadis ini sebenarnya mirip dengan hadis yang di atas, cuman Rasulullah menyampaikannya dengan beda redaksi, kata-katanya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu barang siapa yang orang beriman memudahkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah nanti akan mudahkan urusan kesulitannya nanti di akhirat. Di sini Rasulullah mengatakan satu kesulitan, jadi membantu satu kesulitannya orang lain di dunia, maka Allah juga akan bantu dia kesulitannya nanti di akhirat. Apa kesulitannya kalau di dunia? Kebanyakan kesulitan di dunia itu biasanya yang berhubungan dengan ekonomi, biasanya begitu. Tidak punya beras, kemudian biaya pendidikan, atau punya hutang. Nah, ini dalam syarahnya itu dijelaskan, ini cara membantunya beda-beda. Ada dengan cara ibro. Ibro ini berbuat baik, bisa jadi punya hutang gak kuat bayar, dibebaskan. Atau orang lain punya hutang, kita dengar bahwa ada tetangga kita punya hutang, sulit untuk bayar, memang gak punya, datang. Katanya sampean punya hutang ke si A, ini saya bantu, silakan bayar. Begitu. Atau sodakoh mungkin ada masjid atau pondok pesantren butuh lahan, mamanya tanahnya disodakohkan karena dibutuhkan untuk perjuangan. Atau dengan hibah memberikan lahan, saya punya sawah di sana, mamanya 10 hektar. Silakan kelola, saya berikan ke sampean, kelola, kemudian hasilnya dibuat perjuangan masjid atau perjuangan pondok pesantren dan lain sebagainya. Di sini waktu beberapa bulan yang lalu ada lomba NU Award ya. NU Award itu memberikan lomba masjid, lomba rumah sakit, lomba pendidikan yang di bawah NU. Nah, di sini termasuk masjid yang dipilih yang dilombakan. Ternyata di sini katanya dari 9 masjid yang dipilih untuk dilombakan di Lumajang, di sini katanya nomor 5. Nomor 5, kekurangnya banyak. Jadi wakafnya di sini belum atas nama NU, hanya masjidnya atas nama NU, tapi wakafnya masih belum atas nama NU. Itu diantara kekurangannya. Kedua, tidak punya aset ya. Kalau di Pasirian itu punya aset masjid itu sampai 5 hektar kalau tidak salah ya. Jadi ada tanah, lahan, sawah itu dihibahkan ke masjid sebanyak 5 hektar. Jadi dari hasil 5 hektar ini digunakan untuk masjid yang diberi label NU. Di situ di Pasirian itu yang menang juara 1. Di sini juara 5. Yang mau juara mau 5.
Jadi begitu ya, memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini wis urusan mempermudah orang lain akan dimudahkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ini sekarang rubahlah paradigmanya, cara berpikirnya. Kita mempermudah urusan lain itu, dulu pikirnya kan begini, mempermudah urusan lain, menyaman orang lain, atau apa yang kita miliki ini berkurang, apa harta kita, apa jabatan kita, atau yang lain. Dulu cara berpikirnya seperti itu, paradigmanya seperti itu, sekarang dirubah. Bagaimana? Sekarang dirubah, saya membantu orang lain, membantu kesulitan orang lain untuk memudahkan urusan saya sendiri nanti di dunia dan di akhirat. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan beri pahalanya, juga akan dimudahkan urusannya, kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau pintar pasti milih ini. Orang pintar hatinya baik pasti milih ini, suka membantu kesulitan orang lain. Ya, kesulitan orang lain itu rata-rata kebanyakan biasanya urusan ekonomi, tidak punya beras, tidak punya uang, butuh uang, atau mau bayar hutang, tidak punya. Ya, ini bagian dari kesulitan orang Islam. Jika dibantu, maka Allah akan membantu kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Pernah Nabi Musa itu dialog ya, berbicara atau dialog lah, ngomong-ngomong, bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, amal saya ini yang mana yang paling engkau sukai? Jadi Nabi Musa bertanya, amal apa yang saya lakukan yang paling engkau sukai? Apakah sholat saya? Apakah zikir saya? Atau amal yang lain? Allah Ta'ala menjawab, sholat itu tidak membuat saya terlalu senang, karena sholat itu merupakan ibadah yang kembalinya kepada kamu. Zikir juga, saya tidak terlalu senang dengan zikir, karena itu akan kembali kepada dirimu. Puasa juga begitu. Jadi kemudian apa ya Allah yang membuat engkau senang? Yang membuat saya paling senang adalah ketika kamu membantu kesulitan orang lain. Jadi kalau kita bisa bantu orang lain, bantu, tidak usah pelit-pelit. Kalau memang bisa bantu, kalau sama-sama butuh bantuan ya beda ya. Jadi kalau kita mampu membantu orang lain, tidak usah pelit-pelit. Apalagi sampai-sampai harta kita itu rusak ya. Gara-gara terlalu banyak, tidak bisa ngurus, akhirnya rusak. Nah ini bahaya, ini harta yang begini ini bahaya. Mendingan dijual, kemudian disedekahkan, atau diberikan tanah lahan atau barang yang rusak itu. Contoh umpamanya terlalu banyak sepeda motor, akhirnya banyak yang rusak. Terlalu banyak sepeda pancal, umpamanya sedikit-sedikit beli sepeda angin, akhirnya ada yang rusak, gak keurus. Ini bahaya, ini bahaya. Atau punya rumah terlalu banyak, punya harta, punya mobil terlalu banyak, sampai-sampai gak keurus, sampai-sampai rusak. Nah, ini bahaya. Allah tanyakan nanti, mengapa harta yang saya berikan sampai rusak? Apa gak sebaiknya disedekahkan kepada orang lain yang bisa memudahkan urusan orang lain dan bisa memudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Nah makanya kalau sampai banyak hartanya sampai rusak, gak keurus, ini bahaya. Mendingan disedekahkan kepada orang lain atau lembaga atau ke masjid atau dijual saja. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi rahasianya orang Islam yang lain, Allah akan tutupinya, akan tutupi rahasianya baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita rubah wes ya. Yang dulu suka mengumbar rahasia orang lain,
mengumbar rahasianya diri sendiri, kita tutupi biar kita nanti oleh Allah rahasia kita ditutupi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang biasanya suka nyebar-nyebarkan rahasia orang lain, berhenti. Allah mengancam dengan siksaan yang pedih kalau membuka rahasianya sendiri, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala itu selalu membantu hambanya ketika dia suka membantu saudaranya yang lain. Jadi kita ini berubah paradigmanya, dulu membantu orang lain mengurangi apa yang kita miliki membuat kita susah. Tidak usah pikir seperti itu sekarang. Cara berpikirnya membantu orang lain adalah upaya untuk memudahkan diri sendiri. Enak wis begitu. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, berarti kita masih bertahan menjadi orang yang selalu dibohongi oleh setan. Sudah sepuh ya, sudah kurangi selalu dibohongi oleh setan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Loh, bagaimana kok bisa begitu? Surga itu jalannya bukan ngaji, bukan sholat saja ya, bukan wiridan saja. Ini loh, mengetahui caranya kita beribadah, ini juga bagian cara untuk mudah masuk surga. Karena apa? Karena orang yang mencari ilmu pasti dia akan mencari jalan menuju Allah dengan cara jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak mencari ilmu, pasti dia menuju ke jalannya Allah dengan cara yang salah. Memang sama ya, jalannya umpama ini ke Mekah haji atau umroh tujuannya sama. Memang ke situ, tapi yang berilmu caranya benar, yang tidak berilmu pasti caranya salah. Sama juga sholat, sama-sama ke masjid, membawa mukena, membawa sarung umpamanya sama. Tapi yang berilmu cara sholatnya benar, yang tidak berilmu pasti sholatnya salah. Nah, ketika salah maka akan sulit masuk surga. Yang benar akan lebih mudah untuk masuk surga. Makanya kita ini sholatnya mari perbaiki caranya, baik wudhunya, kemudian tata cara sholatnya harus pakai tumak nina. Begitu juga ketika menjelang iqomah, sholatnya itu dirubah caranya. Kalau sudah hampir iqomah, ndak usah sholat sunnah ya, ndak usah sholat sunnah, tunggu aja sebentar. Biar kenapa? Inilah caranya yang benar, sholat yang benar, yang ada ilmunya. Artinya encan meturun atau sakang mecakang ya. Cakang itu ada tempatnya. Kalau sudah tinggal 1 menit apalagi setengah menit, ndak usah sholat sunnah ya. Kemudian lagi ini ya, sholat taraweh. Sholat taraweh itu lebih rendah pahalanya daripada sholat ba'diyah isya. Kita sholat taraweh full, ba'diyahnya ditinggalkan. Ini tidak benar ini. Yang benar bagaimana? Sholat ba'diyahnya dilakukan, kemudian sholat taraweh. Kadang-kadang kalau sholat taraweh kan gitu ya, habis sholat isya diam wis, nunggu sholat taraweh, dak sholat ba'diyah isya. Ini kurang benar begini ini. Lebih utama sholat ba'diyah isya daripada sholat taraweh. Mendingan dak usah taraweh, sholat ba'diyah saja. Tidak apa-apa, lebih baik begitu daripada sholat taraweh tapi tidak sholat ba'diyah isya. Ini namanya beribadah pakai ilmu, bukan beribadah dengan cara tiru-tiru. Ini masih panjang ini. Hadisnya cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.